Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hati. Halo Sobat Satu Hati, saat ini kita memulai episode pertama nih, Sitting with Leader, di mana ini adalah tempat kita memperkenalkan para leader di AHM, dan tujuannya selain memberikan inspirasi, nggak hanya cuma untuk karyawan PT Astana Motor, tetapi juga para audiens yang menyaksikan ini. Dan tema kali ini menarik banget karena berkaitan dengan traveling, dan bagaimana mengkaitkan traveling itu dengan life balance ya. Bagaimana traveling yang kesannya cuma menghabiskan waktu ternyata bisa mem-boosting productivity dalam dunia kerja. Dan di kesempatan podcast yang pertama ini, pas banget kita akan mempunyai narasumber yaitu Ibu Tessa Sofianti Meriel. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Mas Budi. beliau ini adalah GM, Business Control PT Astana Motor yang juga dikenal nih di kalangan masyarakat umum sebagai blogger dan penulis buku tentang, traveling gitu. Oke. Halo Mbak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dan ini adalah episode pertama ya. Jadi Kok kita gitu ya? akan menggali tentang, leader-leader di AHM dan mencari inspirasi untuk para karyawan dan juga audiens secara umum. Nah, Oke. boleh dikenalin nggak Mbak Tesya, Iya. tentang Mbak Tesya ini yang sudah 15 tahun ya di AHM. Mhm, Nah, mhm, karirnya itu gimana awalnya sampai bisa masuk AHM mhm. gitu? Jadi awalnya aku tuh, lulus dari Unpad, dari Mhm, accounting Unpad tahun 2001, terus, masuk ke Astra International, mmm, di bagian internal audit 3 tahun, kemudian 2,5 tahun di risk management, kemudian saya keluar dulu dari Astra Group, mmm, keluar ke Citibank waktu itu tahun oke, 2006 sampai 2008, kemudian waktu itu, risk management division head-nya jadi, finance director di AHM, kemudian saya apply lagi ke AHM. mmm. Jadi saya masuk AHM itu tanggal 1 Maret 2008 sampai sekarang, Wah, udah lama udah ya. lama banget. Dan sekarang tugasnya apa nih, Mbak, Oke, sebagai division head atau GM ya, di mhm, BC ini Business Control bisnis melakukan apa kontrol aja? itu, bisnis kontrol, mengkontrol, dari supply chain AHM, Oke. juga bagian asetnya, juga untuk policy development di AHM. Wah, Ya, it ada seems so 4. serius ya, Iya, tapi iya, fun kan, Mbak, di sini ya? iya, 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 kita kita bahas yang fun-nya aja Kita dulu, bahas yang iya. fun aja. Nah, Mbak Tesya ini, teman-teman, para sobat satu hati dikenal di AHM selain menjadi pemimpin, tetapi beliau juga, punya hobi Mhm, travelling. Nah, dari mana tuh Mbak, kok bisa tiba-tiba punya bukan tiba-tiba ya, pasti ada ceritanya yang membuat Mbak Tesya kok bisa hobi travelling? Karena kalau dari karirnya tuh kayaknya tipe-tipe yang harusnya rajin belajar yang nggak pernah kemana-mana gitu ya. Tapi ini justru Mbak Tesya tipe orang yang kemana-mana mulu. Nah, mhm, boleh diceritain nggak awal mulanya punya iya. hobi ini? Jadi dari SMP, juga dari SMP saya ikutan pertukaran pelajar ke Oke. Jepang 2 minggu. Wah, Nah itu tuh benar-benar membuka mata banget, oh ternyata di dunia luar itu seperti itu gitu ya, asik gitu ah, kayaknya dari SMP. Kemudian SMA saya setahun ke Belanda, setahun oke. ke Belanda ikut exchange student waktu itu, dan ya sejak itu jadi suka banget lah melihat dunia gitu ya, Iya suka iya melihat iya. dunia Jadi awalnya gitu. bukan jalan-jalan biasa ya, terus sebenarnya Mhm, study tour ya, iya, dapat exchange-exchange gitu ya. heeh. Keren banget ke Jepang dan Sama Belanda. pas kuliah aku ke Singapura 6 bulan itu juga dapat Oke. beasiswa, iya. Dan sejak itu punya inspirasi untuk Iya, kayaknya jalan-jalan gitu, gitu, oke. heeh. Nah, kira-kira Mbak Tisha tuh udah ke berapa negara sih? Bisa udah dihitung nggak? Udah ke berapa negara? Atau Enggak provinsi di sih, Indonesia juga ada mhm. berapa? Kalau provinsi di Indonesia kebetulan kan saya di bagian marketing kontrol ya, Mmm, yang mengurusi main dealer gitu ya di mmm, AHM. Jadi, di mana ada main dealer saya pergi gitu loh. oke. Jadi kebetulan banget, untuk Indonesia lumayan lah ya. Tapi Almost kalau all ya, sudah semua iya, provinsi kecuali mewakili Irian ya? Jaya belum, Oke. Irian Jaya belum. Kalau ke luar negeri, yang belumnya aja, yang belumnya saya ke benua Amerika belum, gitu. Yang Oh, lainnya benua lainnya udah. semua benua udah pernah. Udah. Nah, kira-kira ini Mbak, untuk dunia kerja ini kan jalan-jalan itu juga challenging ya untuk ngatur Mhm, waktu gitu. mhm, Kalau Mbak Tessanya sendiri gimana nih ngatur waktunya? mhm. Jadi kalau saya traveling sama keluarga, saya pasti, pas lebaran, libur lebaran, Mhm, sama libur, Natal. oke. Ya, 2 hal itu. Kalau libur lebaran saya pasti lebaran dulu di Bandung tuh. Nah, setelah itu baru berangkat
kayak Hmm. gitu. Kalau misalnya untuk have fun sama suami atau sama teman-teman itu biasanya kita pakai yang, libur-libur kejepit gitu ya. Oke, Heeh. oke. Tapi kan selama 2 tahun kita pandemi ya, nggak ke mana-mana ya. Nah, baru mulai tahun ini lagi libur kejepit kita pakai lagi. Nah, oke. Iya. Dan hebatnya Mbak Tesya ini ya, para sobat satu hati, nggak sekedar jalan-jalan yang tujuannya buat narsis doang. Kalau kita kan yang penting selfie, terus pamer bahwa kita hidupnya sejahtera, jalan-jalan kemana aja. Nah, kalau Mbak Tesya ini nggak, beda. Beliau itu selain melakukan perjalanan, juga merangkumnya dalam bentuk buku dan juga travel blog. Dan dari buku dan blognya ini beliau juga sering diundang menjadi narasumber-narasumber traveling ya di berbagai tempat. Boleh diceritain nggak Mbak nih, blognya dulu deh sebelum kita Iya. ngomongin buku, blognya apa? Sesuai nama saya sih Tesya's Blog, Tesya's Blog, oke. pakai S, Tesya's Mhm, Blog, heeh. Jadi waktu itu tahun 2006, setahun oke. setelah kami menikah, itu saya nulis dulu tentang, review-review restoran di Bandung atau di Jakarta, Ah, oke. heeh. 2006, 2007 saya hamil anak pertama, 2009 saya hamil anak kedua, nah baru 2010 kita baru mulai jalan-jalan tuh. Kita Mmm, menulis, cerita perjalanan di blog. Ternyata banyak yang komen gitu ya, banyak yang nanya, "Ini nih gimana gimana?" Nah, akhirnya saya membuka, mengarahkan tulisan-tulisan saya itu menjadi tulisan yang, ya bisa dibilang informatif gitu ya, supaya mereka tahu, oh caranya ke sini itu gimana, caranya, low budget itu gimana, kayak kayak gitu. Jadi tulisannya lebih mengarah ke situ sih akhirnya. jadi kayak tips and Tips and triknya trick iya betul, heeh, traveling gitu iya. ya. Jadi, apa tuh Mbak, sensasi pengalaman menulis di blog tuh kayak apa? Ini kan mungkin kalau Iya, audiens di sini lebih banyak yang menggunakan, kayak Instagram, TikTok mhm dalam mhm mengekspresikan ide mereka dalam traveling mhm ya. mhm. Kalau dulu kan lebih banyak Iya ke dulu kan, blog, itu mhm. sensasinya gimana tuh Mbak? Dulu itu, ya emang saya suka nulis ya, dari awalnya saya suka mencurahkan isi hati saya dalam tulisan dari Dear Diary gitu, Ah, dari zaman dulu kecil ya. terus Nah digembok ya? ya, digembok, betul. Nah terus, pas yang jalan-jalan ini, sensasinya tuh senengnya kita bisa foto-foto gitu ya. Kita harus foto-foto supaya, untuk merangkai suatu tulisan gitu. Jadi saya Mmm, lebih foto-foto dulu, terus pas saya kembali saya tahu saya harus nulis apa. oke. Heeh, gitu jadi. Jadi Mbak Tesya tuh dikenal sebagai travel blogger yang apa nih kalau kalau yang Oh iya, membedakan sama yang lain? yang membedakan saya mungkin saya lebih ke family travel blogger Ah. katanya gitu. Iya, iya, Iya. dibutuhkan juga ya yang friendly buat anak, yang Iya, friendly buat, misalnya orang tua gitu mhm juga mhm, ini, oke. Nah, itu tadi namanya Tesya's Blog, blog, iya, masih masih aktif ya, Mbak? masih Terkait masih. oke, terus kalau bukunya nih kita juga pengen Iya, tahu, nggak semua orang nih bisa meninggalkan legacy-nya dalam buku dan Mbak Tesya sudah melakukan itu gitu nih, iya boleh iya, di-share judul bukunya apa mhm. aja? Jadi yang pertama itu family, backpacking ke Mhm, Malaysia dan Singapura, saya nulis sama teman saya Olenka. Jadi Olenka itu waktu itu ngajakin saya nulis karena dia sudah kenal dengan editornya dari Alex Media. mmm, Nah, buku saya yang kedua, saya kan udah kenal sama editornya, jadi saya menulis family backpacking ke Hong Kong mmm, dan, bersama Desi, teman saya yang sudah tinggal di Hong Kong, Desi. Kemudian yang ketiga saya nulis bersama Olenka dan Ade Kumalasari, family backpacking ke Australia. Jadi emang selalu family backpacking sih oke, judulnya, itu karena jadi spesialisasi kami di situ. family backpacking backpacking ya. Jadi total ada 3 buku, 3 sama satu buku. lagi, kami menulis sama salah satunya manajer di AHM Dina Firjianti, Ah, itu tentang, keliling dunia, ransel mini keliling dunia. oke, Iya, tema backpacking. backpacking juga sama Tapi family bisa ya juga, family backpacking gitu ya? Kebayangnya kan bisa. kalau family yang Harus nyaman-nyaman nyaman aja gitu gitu ya. ya? Iya, karena waktu itu kan, apa ya, ya keuangan juga masih terbatas. Jadi, family backpacking itu dalam arti kalau kita pergi, kita nginepnya di hostel atau nginepnya yang sekamar berempat, kayak kayak gitu sih. Udah Mmm, gitu di sananya explore-nya juga dengan MRT, dengan subway, kayak gitu. oke. Nah, di dunia yang semakin berkembang ini selain blog dan buku ini Mbak Tesya juga tetap ini ya, Instagram tampilkan di aja. Instagram Iya, ya? Instagram aja. Gimana Mbak itu, konten-kontennya beda nggak dari buku sama blog pendekatannya nih? Enggak, sama sih mengarahnya ke hal yang sama bahwa, saya lebih ingin informatif bahwa tulisan saya di feed itu inginnya memberikan, inspirasi mereka untuk jalan-jalan juga gitu. Oke, Di IG nice. story juga seperti itu sih. Iya, iya. Nah, sobat satu hati ini yang pengen
traveling dengan keluarga, yang hemat tapi tetap nyaman, bisa nih merapat ke blognya Mbak Tesya di Tesya's Blog dan juga bisa beli buku-bukunya, di toko buku ya, masih ada. Iya, Saya juga sempat lihat di sana dan juga ada di Instagramnya apa, Mbak? Tisha's Blog juga. Tesya's Blog juga. Iya. Nanti bisa menggali di sana lah inspirasi-inspirasinya tentang dunia, traveling. Nah, ini tentunya saya sendiri juga sebagai karyawan AHM pengen tahu nih, Mbak, dengan posisi Mbak Tessa yang bisa dibilang sudah sangat tinggi di AHM, tapi kok masih bisa jalan-jalan? Karena kesannya tuh dulu orang yang jalan-jalan itu justru kebalikannya productivity gitu loh. Kalau posting-posting mulu, "Lu jalan-jalan mulu kapan kerjanya?" Kayak gitu. Nah, kalau Mbak Tessa justru bisa nih menunjukkan life balance-nya dari dunia travelling-nya justru yang mem-boosting productivity saya seperti yang saya mention di opening tadi. Boleh dijelasin nggak, Mbak, kaitannya travelling dengan productivity? Mhm. Jadi traveling itu menurut saya sebagai self reward ya. Jadi kita udah kerja, kita nabung, terus kita harus menikmati gitu. Oke. Jadi itu lebih ke self reward dan itu juga mendisiplinkan diri saya karena, dengan saya punya plan untuk traveling itu saya menjaga kesehatan sih. Jadi saya selalu jalan kaki setiap hari atau latihan beban gitu ya untuk menjaga, supaya tetap fit kalau jalan-jalan, Oke. gitu. Jadi dunia kerjanya juga sehat juga ya, karena Iya. kesehariannya juga sudah sudah sehat gitu. Nah, saya juga sering lihat nih Mbak Tesya sering ngajak, Heeh, timnya atau rekan-rekan, lain dari AHM juga untuk jalan-jalan bareng. berjalan-jalan. Itu boleh diceritain nggak, Mbak? Iya. Jadi, iya kan saya punya teman-teman di Instagram Mhm. juga gitu, terus teman-teman di AHM yang, "Ayo dong Mbak jalan-jalan ke mana?" Ya udah terus saya bikin biasanya sih Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu misalnya waktu itu tahun 2019 kita ke Hong Kong tuh sama teman-teman Nice. dari Treasury kebanyakan. Nah itu, kan ada teman-teman nih yang juga pengen join tuh sama Mbak Tesya, tapi kayak, "Boleh nggak sih dijangkau Mbak Tesya ini?" Ada yang pengen pengen join lah jadi gengnya Mbak Tesya jalan-jalan gitu misalnya Boleh mau join dong. gitu boleh nggak? Boleh dong, boleh boleh. Boleh ya? Jadi Iya. teman-teman nggak cuma AHM yang di luar kalau mau join, travelling-nya Mbak Tesya bisa jalan-jalan bareng, Mhm. yang asik, hemat, dan juga nyaman Iya, ya. betul. Nah, kalau Mbak Tesya ini nggak, kan juga sering ngajak timnya untuk jalan-jalan ya, saya lihat yang seperti saya sebutin tadi. Eee, Kira-kira efeknya apa nih Mbak, travelling dengan tim gitu? Mmm, Selama ini apakah, bisa meningkatkan bonding atau iya gimana tuh iya. boleh diceritain? Yang paling kita ketahui bersama lah ya, orang itu kan kelihatan aslinya kalau lagi jalan-jalan Oh, katanya gitu iya ya. iya. Jadi kita itu lebih lebih kenal orang di tim kita gitu ya, oh si ini tuh begini, si ini tuh begini. Terus kita juga lebih toleransi kan ke mereka, Mmm, mereka juga toleransi ke kita, kayak gitu. Jadi lebih ya meningkatkan bonding sih, betul. meningkatkan Heeh, bonding-nya, akhirnya bisa lebih akrab juga iya. ya. Seru sih lihat ini, Instagram-nya Mbak Tesya itu sama karyawannya kayaknya, timnya sangat-sangat aktif untuk jalan-jalan bareng dan kayaknya seru lah di Iya iya. kesehariannya gitu. Nah, selain travelling Mbak Tesya tuh juga dikenal ikon kopinya AHM ya. Di AHM Kopi. tuh dikenal dengan, kesukaannya kopi juga, punya usaha kopi juga ya? Iya Boleh iya. diceritain juga Mbak? Ini boleh nyebut merek ya? Boleh dong, nggak apa-apa. Jadi, saya sama suami punya usaha kedai kopi namanya Mister Husband, Mhm, itu tuh ada di Pasar Intermoda BSD, BSD, Cisauk, oke. heeh. Tapi si Mister Husband ini kan dalam bentuk kaleng gitu ya, jadi suka beredar di AHM juga, gitu. Emang Bisa cobalah ya kita iya, semua. emang sih sukanya itu awalnya saya juga sama lah sama yang lain, biasanya kopi susu dulu awalnya, tapi sih sekarang udah ke kopi hitam ya, heeh, cuma Oke kopi oke. hitam. Nah, kalau jalan-jalan ke coffee shop lain tetap masih ya, Iya, part of travelling. Itu juga ditulis ya iya. di blog Iya sama itu juga ininya? ditulis dan ya emang kalau kami ke luar negeri gitu, itu coffee shop itu menjadi salah satu tujuan utama. Oke. Iya. Nah, kalau kembali nih merangkum semuanya, nah Mhm. Mbak Tessa itu apa sih manfaat travelling buat kehidupan Mbak secara utuh ya? Itu apakah menjadi sudah lifestyle atau apa yang value-nya untuk Mbak Tessa sendiri seperti apa? Buat saya kan traveling itu, sesuai tagline, dari blog saya ya, "Travel begins with a dream." Wah, Jadi dengan traveling itu saya selalu punya mimpi gitu loh, mimpi mhm, untuk berkunjung ke mana ke mana ke mana dan itu yang membuat saya lebih semangat bekerja, nice. semangat menjaga kesehatan, supaya mimpi-mimpi saya yang belum kan banyak tuh negara-negara yang saya belum kunjungi ya, Mhm. suatu saat mudah-mudahan bisa tercapai semua. Oke.
Oke, jadi traveling itu, sesuai tagline tadi travel begins with Iya, with a dreams. dream. Jadi semangat sehat, semangat, nabung, Iya, semangat betul. kerjanya produktif biar, uangnya juga banyak kayak gitu ya, Iya. sukses jadi bisa, traveling yang banyak juga gitu. Nah, ini pastinya juga sobat satu hati pengen tahu nih Mbak, Mhm. mereka kan banyak juga yang belum bisa memulai, traveling karena Mhm. ya masalah uang, masalah, apa ya, banyak hal-hal yang membuat Mhm. istilahnya kayak wacana gitu, wacana doang lu, kayak gitu, nggak pernah terrealisasi untuk jalan-jalan, padahal ini udah pandemi udah mulai reda, kayaknya good momentum untuk Iya. memulai ini. Boleh dikasih pesan ke teman-teman, Mbak? Mhm. Jadi ingat ya teman-teman kalau traveling itu kita harus tidak boleh berhutang gitu ya. Ah, Jadi oke. kita harus punya uang dulu baru kita, jalan-jalan. Jadi misalnya bonus tahun ini kita beli tiket kemana dulu gitu. Kemudian nyicil tuh bulanan, nanti baru perginya misalnya 6 bulan kemudian, kayak gitu. Jadi untuk mengatasi keterbatasan dana tadi sih bisa pokoknya intinya beli tiket dulu jauh-jauh hari karena tiket itu kalau deket-deket harinya jadi mahal kan. Iya iya Nah iya. beli tiket itu jauh-jauh hari kemudian yang sisanya kita bisa nyicil. Planning, jadi Yang planning-nya bagus. harus bagus Oke. gitu. Mungkin yang terakhir juga nih, Mhm. ada nggak sih kaitannya iseng nanya nih, kaitannya pengalaman traveling Mbak Tisha ini dengan perannya di BC itu, di bisnis kontrol itu ada nyambungnya nggak sih? Jadi lebih apa gitu? Oke, kalau di BC itu kan kita harus lebih human touch-nya tinggi ya, karena kan kita berhubungan sama main dealer, sama supplier gitu. Jadi, dengan saya bisa traveling, bisa ketemu orang kan, kita ketemu orang ya pada saat traveling kita ngobrol sama mereka. Nah, itu bisa meningkatkan interpersonal skill sih sebetulnya, Oke. dan itu dibutuhkan banget di bisnis kontrol. Oke. Satu lagi Mbak, Iya. tips traveling supaya kamu tetap produktif di dunia kerja? Supaya kamu tetap produktif, Mhm. ya itu tadi kita harus setting target ya, setting target misalnya tahun, 2025 saya mau ke Santorini misalnya. Oke. Nah, jadi kan kita tahu tuh kita harus nabung segala macam, jadi kita lebih semangat sih dalam bekerjanya. Oke, semangat bekerja, semangat traveling, life balance, Iya and being happy and healthy ya, iya at last. betul. Oke. Thank you Mbak Tessa yang Thank you sudah Mas berbagi Roni. dalam kesempatan kali ini dan teman-teman, ini adalah akhir episode pertama Sitting with Leader, Get Closer to Your Leader. Jadi sekali lagi tujuannya adalah memperkenalkan leader-leader di AHM untuk teman-teman di AHM supaya kenal nih dan juga mendapatkan inspirasinya. Dan tentunya bukan cuma buat teman-teman di AHM tapi juga buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, semoga juga mendapat inspirasinya. Dan tenang, ini bukan episode pertama dan terakhir, dan akan ada episode-episode berikutnya yang kami persembahkan untuk teman-teman sekalian, para sobat satu hati, yang tentunya akan juga memberikan inspirasi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Dan harapannya bisa mendekatkan kita satu sama lain dengan PT Astahona Motor juga ya Mbak Tisha. Iya. Sekali lagi thank you Mbak Thank you Mas Tisha, Roni. sehat dan sukses Iya. selalu dan tetap menginspirasi. Iya, thank Oke, you. teman-teman, saya Sony mengucapkan terima kasih dan bila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf juga. Dan salam satu hati. Wassalamualaikum Satu hati. warahmatullahi wabarakatuh. Dah.